sama ketepatan angka dari bagi hasil yang diperoleh, ya. Ini Delvi lagi jalan-jalan atau kameranya goyang? Kameranya goyang, Pak. Emang soalnya lagi antri vaksin, Pak. Oh, oke. Maaf ya, Pak. Nggak apa-apa. Baik, kira-kira itu yang perlu saya tekankan. Nanti jangan lupa kalian pelajari lagi bagaimana audit investasi sebagai persiapan untuk UAS nantinya, ya. Oke. Silakan kelompok yang mau presentasi untuk memulai presentasinya. Baik, Pak. Izin share screen, Pak. Silakan. Apakah sudah terlihat? Sudah Aisyah. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, kami dari kelompok 5 akan menjelaskan audit atas investasi. Nah, di sini kami berlima, yaitu saya sendiri, Aisyah Paramita, lalu Debbie Erza, absen 8, absen 14 Ines Malahayati, absen 20 Taufikur Rahman, dan absen 26 Yosua Krishandova. Nah, pertama akan dijelaskan dulu. Oke, sekarang Taufik akan bahas tentang audit atas investasi, program auditnya, dan kebijakan-kebijakannya. Next. Nah, kebijakan-kebijakan ada di Apple Blossom itu, yang pertama investasi di marketable securities dan long-term investment. Yang kedua, investasi dikategorikan sebagai available for sale. Itu karena tujuan investasi bukan untuk mendapatkan keuntungan dari selisih harga jual beli. Yang ketiga, Apple Blossom melakukan ekspansi bisnis ke non-fluorocarbon aerosol market tahun 2004, sehingga melakukan investasi ke short-term investment untuk mengantisipasi kebutuhan saat ekspansi. Yang keempat, investasi dicatat oleh bagian akuntansi dan disimpan oleh Miss Stockton, bagian treasury. Nah, ada beberapa internal control question. Yang pertama itu, apakah pengelola sekuritas berbeda dengan pengelola akuntansinya? Itu iya, dan komennya itu treasurer menyimpan, sedangkan controller mencatat transaksi. Internal control question yang kedua, apakah sekuritas disimpan dalam deposit box yang aman? Deposit box disimpan yang aman karena hanya bisa diakses oleh Mrs. Stockton. Yang ketiga, apakah pembelian dan penjualan sekuritas secara individu diotorisasi oleh direktur perusahaan? Itu jawabannya enggak, karena otorisasi diberikan kepada Mrs. Stockton sebagai bendahara. Yang keempat, apakah Departemen Akuntansi mengelola seluruh pencatatan sekuritas? Tadi di kebijakannya iya. Yang kelima, apakah Departemen Akuntansi mengelola pencatatan income from investment secara independen atau terpisah? Itu jawabannya iya, jawabannya tidak, karena dia menerima daftar dari treasurer. Yang keenam, apakah sekuritas dihitung oleh orang yang bukan kustodian? Jawabannya iya. Ada beberapa tujuan audit investasi. Yang pertama itu, investment in securities adalah milik perusahaan secara penuh dan dikelola oleh pihak yang terpercaya. Yang kedua, investment cost tidak melebihi market value. Yang selanjutnya, seluruh income atau loss dari investasi tak dicatat. Dan tujuan yang terakhir itu adalah investasi yang dimiliki telah disajikan dan diungkapkan secara benar. Ada beberapa program audit. Yang pertama itu review internal control terkait investment in securities, yang dimana seluruh aksesnya itu diuji. Program audit yang kedua, periksa dokumen kepemilikan sekuritas yang dimiliki untuk menguji asersi right and obligation.
Yang selanjutnya, memeriksa dokumen pendukung untuk akuisisi dan penjualan instrumen investasi. Ini dilakukan untuk menguji asersi completeness. Yang keempat, menghitung laba atau rugi dari transaksi sekuritas. Lalu menelusuri kelaporan laba rugi dan neraca untuk menguji asersi valuation and allocation. Program audit yang selanjutnya menentukan nilai pasar sekuritas, lalu menyesuaikan ke nilai perolehannya. Asersi yang diuji di sini adalah valuation dan allocation. Yang selanjutnya, mendiskusikan klasifikasi sekuritas bersama manajemen dan melakukan reklasifikasi jika perlu untuk menguji presentation dan disclosure. Untuk menguji asersi presentation dan disclosure, kita juga memiliki program audit yang terakhir periksa yang terkait dengan sekuritas dan investasi. Ya, untuk membahas kertas Ini kerja. ada kertas kerja dari S1, 2, 3, 4, 5, dan pendataan sekuritas. Nah, kertas kerja ini juga itu berasal dari klien, di mana klien kita sekarang itu adalah Apple Blossom. Nah, di sini dijelasin kalau misalkan si Apple Blossom itu menyimpan depositnya itu pada Big City National Bank. Nah, di kertas kerja E2 ini juga memaparkan sekuritas-sekuritas apa saja yang dimiliki oleh si Apple Blossom ini. Yang pertama itu adalah Southern Telecom dengan sertifikat number 21. Jumlah lembar sahamnya itu ada 1.425 lembar. Terus ada Mechernic Mailing, ada 200 lembar saham dengan nomor sertifikat number 7114. Terus ada Solar Energy, itu 600 lembar saham dengan nomor sertifikat number 618. Sama yang terakhir itu ada bonds dari Sears Credit Corp lembar 15. Nah, terus dari kertas kerja E2 ini kita ke kertas kerja E4. Kekecilan nggak teman-teman? Apa perlu di zoom lagi? Nah, terus kertas kerja E4 ini kita dapatnya itu dari pihak eksternal, dari si Roberts and Underwood, dari brokersnya. Nah, di kertas kerja E4 ini dia menampilkan sekuritas apa aja sih yang dijual atau dibeli sama Apple Blossom pada tahun 2003. Di sini kami sudah menandakan yang kuning-kuning ini itu adalah sekuritas yang dijual oleh Apple Blossom. Yang pertama ada Lakuana Energy. Dia menjual 1.270 lembar saham dengan total nilainya $170.180 dan komisinya $127. Nah, terus si Apple Blossom juga menjual saham dari United Grain sebanyak 1.686 lembar dengan total harganya $202.230 dan komisinya $40. Selanjutnya untuk saham-saham yang dibeli oleh si Apple Blossom itu di sini sekuritas yang dibeli oleh si Apple Blossom pada tahun 2003 itu ada 4. Itu yang pertama ada dari bonds-nya Sears Credit Corp. Nah, si Sears Credit Corp ini mengisutkan bonds-nya itu pada tahun 1998, tapi baru dibeli oleh Apple Blossom pada tahun 2003. Nah, perhitungannya itu nanti bakalan ada di kertas kerja E6. Ya. Nah, dia itu membeli 75 lembar bonds dari si Sears Credit dengan total nilainya 72.173. Nah, terus ada
si McCormick Webb and Milling, si Apple Blossom itu membeli 200 lembar saham dari perusahaan tersebut dengan total nilainya 9.600. Terus ada saham dari Solar Energy sebanyak 600 lembar dengan nilainya 12.900 dan Omega Data System sebanyak 500 lembar dengan nilai 37.500. Nah, terus di sini kan ada netnya. Netnya ini yang bakal masuk ke kertas kerja. Kertas kerja tiga. Nah, di sini nanti perhitungan loss and gain. Nah, di sini si komisi ini kalau untuk menjual dia kan bakalan mengurangi uang yang kita terima. Tapi kalau misalkan untuk yang beli dia bakalan menambah uang yang kita bayarkan gitu, si komisi. Terus di sini juga dijelasin di soal itu kalau misalkan si Omega Data System itu udah dibeli sama si Apple Blossom, tapi belum masih ditahan gitu karena Apple Blossom itu sistem pending payment gitu. Jadi intinya Apple Blossom itu belum mencatat pembelian saham dari Omega Data System gitu. Terus kertas kerja E5 itu dia memaparkan buku besar dari income from investment dari Apple Blossom. Nah, di sini ini kita tuh dapetinnya datanya itu dari buku. Jadi kita langsung mindahin gitu kan ke buku. Nah, di sini itu dijelasin dividen yang didapatkan dari klien dari perusahaan-perusahaan yang diinvestasikan oleh si Apple Blossom. Itu di bulan 3, bulan 6, bulan 9 dan bulan 12 tiap 3 bulan sekali. Nah, hasilnya ini didapatkan dari nilai shares-nya dikali dengan income per share. Jadi makanya dapatnya nilainya sebesar yang 855, 2.613 dan seterusnya. Nah, di sini kan balance per book-nya jumlah hasil dividennya ini sebesar 7.393, tapi nanti bakalan ada adjustment di kertas kerja E6 sebesar 3.970 yang akan dijelaskan oleh Ines. Tuh, silakan Ines. Ya, selanjutnya kita masuk ke kertas kerja E6. Jadi di sini ada keterangan pada 2 Juli, geser ya. Jadi pada 2 Juli 2003, Miss Stockton ini yang sebagai treasury-nya Apple Blossom membeli investment in bond dari Sears Credit Corporation. Ini bonds ini jatuh temponya selama 10 tahun. Pertama kali di issue itu pada 1 Juli 1998, makanya jatuh tempo pada 1 Juli 2008. Dengan kontrak rate-nya itu sebesar 10% dan dibayarkan bunganya itu setiap 1 Juli dan 1 Januari. Jadi dia semi annually ya. Lalu pada saat di issue itu market rate-nya itu 11%. Nah, geser ke kiri ya. Yang perhitungan bawah. Jadi ini udah ada dirangkum, face value-nya 75.000, atasnya lagi ya. Nah, ini ya tadi rangkumannya. Issue date-nya 1 Juli 98 sampai 1 Juli 2008. Berarti kan karena dia semi annually, jadi rate-nya kita bagi 2 gitu kan. Dengan berarti present value saat di issue itu 70.519 US dollar. Nah, sementara Apple Blossom ini baru membeli bonds-nya itu pada 1 Juli 2003. Makanya ini yang di orange itu pada 1 Juli 2003 dengan carrying value 72.173. Makanya lihat ke atas. Nah, makanya dia 72.173.
Nah, Apple Blossom ini masih mengkategorikannya sebagai investment in securities, padahal kan ini bonds ya, jadi harusnya masuknya ke long term investment. Makanya bakal ada jurnal jurnal reklasifikasi yang tadinya dari investment in security jadi ke long term investment. Nah, pada balance 31 Desember 2002 itu belum ada, makanya karena dia baru dibelikan Juli 2003 ya, makanya dia masuknya edition. Lalu amortisasinya ini sesuai tadi tabel amortisasi ya. Yang tadi lihat ke bawah ya. Yang kuning. Nah, ini kan yang berarti kan amortisasi dari bulan Juli sampai Desember 2003. Kalau kita antara kontrak rate dengan market rate-nya berbeda kan, maka ada amortisasi hingga nanti saat jatuh tempo, carrying value-nya dari bonds itu akan sama seperti face value-nya kan. Ini kita udah pelajari di akuntansi, maka itu ada 220 yang amortisasi menambah bonds-nya tadi jurnalnya. Lihat ke atas lagi ya. Penunjukin jurnal. Nah, makanya itu ada 220. Terus yang tadi cash receipt kan berarti masuknya 3750. Tapi karena dia baru dibayarkan 1 Januari, makanya masih termasuk sebagai receivable ya, belum dibayarkan karena masih ini 31 Desember dan baru dibayarkannya nanti 1 Januari. Kenapa dimasukin miscellaneous receivable? Sebenarnya ini kalau misalkan teman-teman mau nulis interest receivable, it's fine. Cuma kalau dari Apple Blossom sendiri nggak ada di list of account-nya, saya lihat tuh nggak ada interest receivable. Jadi ya udah saya tulisnya miscellaneous receivable aja gitu. Ini sebenarnya pilihan kalau mau ditulis interest receivable nggak apa-apa gitu. Jadi itu untuk kertas kerja E6, makanya ada 2 jurnal penyesuaian yang tadi reklasifikasi masih investment in security, kita pindahkan ke long term investment. Lalu jurnal bunga dan amortisasinya. Terus yang tadi income from investment 3970 akan menambah income from investment yang tadi ada di E5. Jadi itu aja dari kertas kerja E6. Selanjutnya ada kertas kerja E3. Dijelaskan oleh Debbie. Selanjutnya bagian KK E3 ini terkait dengan gain or loss penjualan investasi. Seperti yang sudah dijelaskan oleh Aisyah, di KK E4 terdapat penjualan sekuritas Lakwona Energi dan United Grain. Nah, pada sekuritas Lakwona Energi ini terjual sebanyak 1.270 lembar dengan nilai jual tadi netnya $170.53. Nah, ini tuh lebih besar dari cost-nya yang bernilai $147.320 sehingga menghasilkan gain sebanyak $22.733. Nah, cost Lakwona Energi ini bisa dilihat di KKE1 tahun lalu yang baris ketiga. Ini ya, sekuritas Lakwona ini terdapat 1.270 lembar dengan balance per book-nya $320. Kemudian pada ke kiri lagi Aisyah. Pada United Grain ini juga terjual sebanyak 1.686 lembar dengan nilai jualnya $190 lebih besar sebanyak 3.242 dari cost-nya, sehingga terdapat gain juga. Cost dari United Grain ini bisa dilihat di KKE1 tahun lalu juga di baris kedua. Menjelaskan bahwa sekuritas United Grain terdapat 1.686 lembar dengan cost-nya $198
$948. Sudah sesuai. Kemudian gen dari Lakwana Energi dan United Green ini dijumlahkan menghasilkan balance per audit sebesar 25.975. Ini sudah sesuai dengan general ledger-nya milik Apple Blossom. Boleh dilihat di workbook-nya Aisyah. Di halaman 148. Bawah lagi. Bawah lagi ya. Ini yang gain or loss sale of investment ya, sudah sesuai dengan general ledger-nya. Sekian, sehingga tidak ada jurnal penyesuaian. Kemudian akan dilanjutkan oleh Yosua di S1. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan di schedule 1 ya. Schedule 1 ini kira-kira kalau dilihat sekilas mungkin teman-teman sudah nggak asing lah dengan schedule ini. Ini kan untuk menyesuaikan antara nilai perolehan investasi dengan harga pasarnya di akhir tahun. Dulu waktu kita belajar di AKL 2, AKL 1 yaitu yang mempelajari hari ini kan ada ya. Nah, kenapa sih di akhir periode ini mesti kita sesuaikan lagi? Sebenarnya tadi di awal juga sudah disinggung oleh Taufik di PPT yang awal itu. Jadi salah satu tujuan audit investasi itu untuk memastikan nilai investasi yang disajikan di laporan keuangan perusahaan itu sesuai dengan nilai pasarnya. Kenapa kok harus disesuaikan? Karena di kebijakan perusahaan itu investasinya bisa diperdagangkan di pasar sekunder ya, yang marketable securities. Jadi kan mesti disesuaikan lagi dengan nilai pasar agar nanti yang disajikan di neraca dan laporan laba ruginya itu tidak kelebihan atau tidak kekurangan. Yang pertama ini ada jenis-jenis sahamnya ya, yang Southwestern terus United Green. Yang bawah ini bisa digeser nggak ke kanan? Nah, ini kan ke kiri tabel yang nah ini kan jumlah sahamnya sekian ini ya, 1.425, 200, 600, 500. Terus harga pasarnya berapa, dikalikan aja kan biasa, terus ketemu harga pasar per tanggal neracanya ketemu berapa, lalu antara harga yang tercatat oleh perusahaan yang sudah tercatat di neraca dengan harga pasar itu kan ada selisihnya, lalu kita sesuaikan ke holding gain atau loss-nya. Nah, karena posisi saham ini masih dipegang oleh perusahaan, masih belum dijual ke pasar, maka statusnya itu menjadi unrealized holding gain atau loss. Jadi ketemu ada penyesuaian sebesar 11.983. Agak ke kiri dong ke jurnal penyesuaiannya. Nah, ini ada dari transaksi sekuritas itu ada jurnal penyesuaian. Yang pertama ini untuk mengakui selisih harga yang tercatat dengan harga pasarnya disesuaikan lagi, kita mengakui adanya rugi sebesar 11.983. Lalu yang kedua ada ini
tadi yang di awal-awal Aisyah jelaskan di schedule E4 kan ya, Apple Blossom ini membeli investasi, tapi di akhir tahun itu masih ada pembayaran tertunda, jadi di bukunya si Apple Blossom ini masih belum tercatat investasinya, dan karena pembayarannya itu masih tertunda dan belum lunas, maka kita mengkreditnya itu masih berupa utang non-payable dan berupa cash. Lalu selanjutnya ke schedule utamanya di schedule D. Nah, ini schedule utamanya ya, yang tadi kan schedule penjelasnya. Intinya ini seperti biasa, kalau schedule utama itu seperti ringkasan dari prosedur audit yang sudah dilakukan, terus ada jurnal penyesuaian apa aja dimasukkan ke schedule utama investment ini. Misalnya tadi yang di investment ini di sekuritas ada kita penambahan 37.600 dari yang belum tercatat itu tadi, terus ada kredit 72.173 ini yang dijual perusahaan, bukannya dijual, yang direklasifikasi ke long term investment. Nah, kenapa kok tadi itu ada reklasifikasi dari investment in security sama long term ini? Kan di awal yang tadi Taufik jelaskan itu di kebijakan perusahaan itu berinvestasi di marketable security sama di long term investment. Nah, dilakukan reklasifikasi ini agar jelas gitu, biar lebih enak antara mana yang sekuritasnya itu ada kemungkinan untuk diperdagangkan, mana yang akan dipegang oleh perusahaan sampai jatuh tempo. Lalu ini ada piutang lain-lain, yang piutang bunga itu dari amortisasi obligasi, masukkan ke sini 3750. Lalu ada penyisian untuk unrealized gain atau loss dari investment sebesar 11.983 dari schedule yang saya jelaskan sebelumnya tadi. Lalu ada income from investment dan laba rugi dari penjualan. Sehingga dari audit atas investasi ini ada beberapa jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian yang tadi ini kan sudah dijelaskan sebenarnya ya, tapi saya jelaskan lagi aja. Yang pertama ini dari penyesuaian laba rugi dari harga pasarnya tadi yang sebelumnya saya jelaskan. Lalu yang 37.600 ini asalnya dari pengakuan investasi yang masih dalam proses pembayaran, masih sudah menjadi kita tapi masih belum dibayar, sehingga di buku klien sebelumnya itu masih belum tercatat, sehingga kita melakukan koreksi dengan menambahkan investment dan mengakui adanya utang atas pembelian itu. Lalu yang ketiga yang 72.000 ini adalah reklasifikasi dari obligasi tadi yang harusnya kita akui sebagai long term investment, kita reklasifikasi. Lalu yang terakhir ini adalah efek dari amortisasi obligasi yang tadi sudah dijelaskan oleh ini. Di kurang lebihnya kesimpulannya itu berdasarkan hasil dari audit terkait dengan akun investasi. Auditor menemukan beberapa salah saji sehingga diperlukan beberapa penyesuaian. Koreksinya seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Kurang lebih dari kelompok kami, pemaparannya seperti itu. Kira-kira kalau ada yang perlu ditanyakan atau didiskusikan, bisa didiskusikan bersama. Terima kasih. Baik teman-teman, jika ada yang ingin ditanyakan, boleh langsung open mic. Kami akan membuka beberapa 3 pertanyaan untuk setiap termin. Jadi untuk 3 pertanyaan dulu boleh diajukan teman-teman. Izin bertanya? Ya, silakan.
Iya, sebelumnya terima kasih kepada kelompok 5 atas kesempatannya dan juga pemaparannya. Saya izin bertanya, tadi itu investment in bonds itu kan awalnya dicatatnya sebagai investment in securities. Lalu kemudian direklas kembali ke long term investment karena investment in bond itu tidak termasuk investasi di saham kan. Lalu nanti kebijakannya untuk long term investment ini apakah tetap dikategorikan sebagai available for sale atau dikategorikan sebagai yang lain? Terima kasih. Oke, makasih Sekar pertanyaannya. Kami tampung dulu ya. Selanjutnya untuk pertanyaan berikutnya. Iya, tadi siapa yang mau nanya? Saya Ratna mau bertanya. Oh ya, silakan Ratna. Jadi gini kan, audit investasi ini bisa dibilang risikonya rendah ya, karena pengendalian internalnya kan butuh otorisasi direktur. Nah, tapi tadi udah dijelaskan sama Taufik, di internal control evaluation itu otorisasinya itu cuma diberikan ke Mr. Stockton yang sebagai treasury tadi kan. Nah, menurut kalian pengendalian internal evaluation ini apakah sudah efektif atau belum efektif gitu karena tidak melibatkan direktur dalam otorisasinya. Lalu jika belum efektif, apakah auditor itu bisa memberikan suatu saran atau rekomendasi untuk mengubah internal control mengenai investasi ini? Itu aja. Terima kasih. Oke, makasih Ratna pertanyaannya. Satu pertanyaan lagi untuk termin pertama. Siapa tadi? Doni ya? Iya. Ya, silakan Doni. Kepemilikan investasi saham itu kan memiliki tingkat pengaruh yang berbeda. Ada yang kepemilikan sahamnya mempunyai pengaruh kecil, ada yang pengaruhnya signifikan, dan ada yang memiliki kendali. Terkait hal tersebut, apakah terdapat perbedaan risiko maupun prosedur audit yang dikerjakan dalam melakukan audit atas investasi? Terima kasih. Oke, terima kasih pertanyaannya Doni. Untuk Sekar, Ratna, dan Doni, mohon ditunggu dulu ya. Kami akan mendiskusikan jawaban. Terima kasih.
Izin menjawab pertanyaan Sekar tadi, kan tadi ada reklasifikasi, terus apakah masuk dari apa yang debt investment itu, apakah masuk available for sale atau gimana? Pertanyaan Sekar. Nah, tadi keterangannya dari buku tadi, Apple Blossom memang bertujuan untuk memegang bonds ini sampai jatuh tempo. Dan dalam akuntansi sendiri ada 2 jenis pencatatan dalam debt investment kan. Bonds ini termasuknya kan debt investment ya. Jadi kalau investment ada debt investment dan ada equity investment, dan bond ini kan masuknya ke debt investment. Debt investment ini ada held for collection dan ada selling. Terus sebenarnya ada 3, ada satu lagi itu trading. Nah, karena si Apple Blossom tadi udah disebutkan, katanya akan memegang bonds ini sampai jatuh tempo, maka dia masuknya ke held for collection. Yang membedakan antara held for collection, terus yang kedua itu held for collection and selling, dan yang ketiga itu kan ada trading. Yang membedakan itu ke pencatatannya. Jadi kalau held for collection itu dicatat sesuai amortized cost, lalu gain or loss, unrealized gain or loss-nya itu nggak dicatat. Jadi karena dia kan sesuai amortized cost kan. Sementara kalau yang held for collection ini kan fair value, maka itu ada pencatatan terkait unrealized gain or loss. Jadi yang membedakan itu sih lebih ke pencatatannya gitu. Kalau yang dalam kasus ini sudah jelas dari Apple Blossom sendiri akan memegang bonds-nya sampai jatuh tempo. Kira-kira demikian. Apakah sudah dapat dipahami? Sudah bisa dipahami. Terima kasih banyak, Ines. Iya. Izin menjawab pertanyaannya Doni yang tadi ya. Kalau jenis investasi saham itu kan ada beberapa jenis yang berdasarkan persentase itu. Apakah ada pengaruh ke prosedur auditnya? Mungkin secara umum prosedur auditnya sama ya, seperti mencocokkan apakah berinvestasi itu dimiliki oleh perusahaan, terus mereview kembali transaksi-transaksinya itu dilakukan. Tapi mungkin yang berbeda kalau kepemilikannya itu lebih di atas, seperti anak usaha gitu. Seperti yang kita tahu kalau kepemilikan lebih dari 20% itu kan ada pengakuan laba dari perusahaan yang kita investasikan itu akan menambah nilai investasi kita. Lalu kalau perusahaan yang kita investasikan ini bagi-bagi dividen itu akan mengurangi nilai investasi. Nah, mungkin bedanya poin pembedanya di situ. Nanti bakal digunakan untuk ngecek lagi apakah perusahaan klien kita ini sudah melakukan pencatatan sesuai dengan ketentuan itu atau enggak. Jadi misalkan kalau investasi katakan 30% kepemilikan, itu kan nanti ada pengakuan bagian laba atau ketika membagi dividen akan mengurangi nilai investasi kita. Nah, itu mesti kita cek ulang lagi ke perusahaan yang klien kita apakah sudah mencatat atau belum. Lalu ketika kita investasi di atas 20% itu kan ketika ada perubahan harga pasar itu kan tidak kita sesuaikan lagi, jadi nggak ada unrealized holding gain atau loss. Itu juga mesti kita cek apakah
klien kita sudah melakukan sudah mencatatnya sesuai ketentuan apa belum. Kira-kira seperti itu sih dulu. Terima kasih Yosua. Nah, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Ratna. Pertanyaannya tadi itu kan otorisasinya itu untuk investasi diberikan kepada Mrs. Stockton itu kan. Itu udah efektif atau belum? Kalau menurut kelompok 5 itu udah cukup efektif karena kan tujuannya tadi investasi yang ada di FBSM ini itu hanya untuk available for sale gitu, bukan untuk mendapatkan keuntungan dari selisih harga jual. Berarti kan itu investasi yang masih sedikit gitu ya. Jadi kalau misalnya hanya diotorisasi oleh Mr. Stockton itu udah cukup, nggak perlu sampai ke direksi. Kecuali kalau misalnya investasinya itu penyertaan modalnya itu udah lebih besar lagi, jadi mungkin lebih bagus kalau diotorisasi oleh direksi. Gitu. Udah jelas belum jawabannya Ratna? Udah jelas. Terima kasih. Oke, terima kasih. Yang lainnya silakan kalau mau bertanya, ada 3 pertanyaan dulu, nanti baru dijawab ya teman-teman. Izin bertanya teman-teman. Ya, silakan Dinar. Menyambung pertanyaan Ratna juga ya, terkait itu tadi kesalahan pengklasifikasian ya dari yang long term, ternyata dia long term tapi diklasifikasikan sebagai investment in security saja gitu kan. Nah, menurut kalian itu material nggak? Maksudnya tuh kan ini dari 1998 ya. Berarti dari 1998 sampai 2003 tuh dia tuh salah mengklasifikasikan long term investment-nya gitu loh. Berarti itu ada ngaruh ke otoritas tadi juga nggak sih? Jadi gimana menurut kalian? Maksudnya pendapat kalian, menurut kalian ini tuh sedikit material nggak? Dan berkaitan nggak sih sama yang dibilang Ratna tadi gitu loh? Kan tadi katanya nggak, udah cukup efektif gitu loh. Dan menurutku ini ngaruh ke sini. Kasih. Mohon maaf sebentar, Dinar, koreksi sedikit. Tadi kan kamu bilang dari 98 tadi tuh, aku udah jelasin sebenarnya sih, Apple Blossom ini baru beli bonds-nya pada Juli 2003 gitu. Memang udah itu bonds-nya beli dari pihak ketiga gitu, udah issue dari 98, terus Apple Blossom baru belinya Juli 2003 gitu. Oh ya udah, berarti ini tuh kesalahan pengklasifikasian itu berarti termasuk ke masalah otorisasinya itu tadi ya? Nanti ya jawabnya. Oh ya, oke. Kasih Ines. Iya. Ada yang mau bertanya lagi? Izin bertanya, kelompok 5. Ya, silakan Yusril. Di schedule 4 itu kalian kayaknya ada tipe deh. Tipe atau emang perlakuan khusus ya? Yang itu shares credit corp antara amount sama netnya itu kayaknya ketuker. Kan tadi dibilang kalau dia jual itu mengurangi, kalau beli menambah amount-nya. Gitu aja. Ya, ditampung dulu ya pertanyaannya Yusril. Ada 1 orang lagi, ada yang mau bertanya? Izin bertanya. Silakan Zulfa. Di schedule 4 itu kan ada penambahan investasi untuk Kormik, solar energi, dan Omega Data. Nah, di situ biaya komisinya dimasukkan dalam biaya perolehan. Sementara dulu kayaknya di akuntansi itu investasi yang pengukurannya menggunakan fair value, biaya komisinya itu jadi expense. Nah, kenapa di sini komisinya masuk biaya perolehan, padahal investasi tersebut masuknya ke available for sale yang pengukurannya menggunakan fair value. Nah, itu tuh kebijakan dari Apple Blossom-nya sendiri atau bagaimana? Gitu, Taufik. Oke, makasih Zulfa. Untuk pertanyaan Dinar, Yusril sama Zulfa ditunggu sebentar ya, biar kelompok 5 diskusikan dulu. Makasih.
Halo, izin menjawab pertanyaannya Zulfa. Zulfa, udah kedengeran suaranya? Udah, Aisyah. Jadi tadi tuh Zulfa nanya, di schedule E4 kan penambahan investasi yang untuk pembelian kan. Nah, itu komisinya dijadiin biaya perolehan. Nah, jadi di schedule E4 itu kan kita dapetnya dari pihak eksternal, dari si brokernya tadi, siapa namanya, lupa. Roberts and Underwood. Nah, makanya kita langsung ngikutin aja yang ada di situ gitu. Soalnya itu emang udah dari pihak eksternalnya. Dari brokernya di sini. Gimana Zulfa? Oh iya, berarti komisinya tetap masuk gitu ya? Iya, soalnya brokernya nyatuin si komisinya itu ke biaya perolehannya. Tuh. Oke, makasih Aisyah. Oke, iya, sama-sama Zulfa. Izin menjawab yang tadi pertanyaan Yusril, tadi di schedule E4 yang terkait shares itu kan, iya benar, tadi kan nanya apakah itu ada typo. Ya, ada typo. Jadi sebenarnya schedule E4 ini itu cuma memindahkan yang ada di buku. Jadi ini tuh data dari broker. Dan maaf, saya tuh emang salah tulis kebalik itu antara 72173 dengan 72.000-nya itu kebalik kolomnya. Jadi emang itu typo aja sih. Dan itu kalau yang teman-teman lihat di buku itu schedule E4 itu dari broker ya. Data dari broker. Demikian. Apakah ada pertanyaan lagi dari Yusril? Oke, terima kasih Ines. Terima kasih kelompok 5. Ya, sama-sama. Izin menjawab tadi pertanyaannya bisa. Sekalian saya mau tanya ke Yesa juga. Tadi tanyanya itu apakah ada salah otorisasi gitu ya terkait penerbitan obligasi tadi. Itu iya, dia kan diklasifikasikannya jadi itu kan, bukan sebagai long term gitu loh. Apakah itu ada ngaruhnya ke otorisasinya gitu loh? Karena otorisasi tadi kan ada bendahara sendiri kan.
Nah, sebenarnya gini ya, kan kita beli obligasi itu ketika perusahaan terbitin itu tahun 1998 itu kan udah di luar kemenangannya kita gitu. Jadi nggak masalah sebenarnya mau dan yang ditanyakan Isa terkait klasifikasi itu kan klasifikasi di buku kita, bukan di bukunya si penerbit obligasi itu kan. Jadi kan kalau aku lihat pertanyaan Isa itu sepanjang 1998 sampai 2003 ini apakah ada masalah? Pertanyaan apa? Sebenarnya itu nggak ada masalah karena kita baru beli obligasi tahun 2003 kan. Nah, yang jadi masalah itu kan di buku klien kita itu klasifikasinya masih ke sekuritas yang bisa diperdagangkan, sedangkan si obligasi yang kita beli itu tujuannya untuk kita pegang sampai jatuh tempo, makanya kita reklasifikasi. Lalu yang kedua, karena obligasi ini perlu ada amortisasi diskon, perlu kita buat jurnal penyesuaiannya yang tadi sudah dijelaskan itu. Kira-kira gitu sih ya. Jadi nggak ada masalah otorisasi orang yang perusahaan yang keluarkan obligasi itu nggak ada masalah. Oke. Makasih ya. Ya, sama-sama. Oke, teman-teman, termin kedua udah selesai dijawab. Selanjutnya kami akan membuka termin ketiga untuk 3 pertanyaan. Silakan teman. Izin bertanya kelompok 5. Silakan Indah. Saya ingin bertanya yang jurnal koreksi di schedule E6 yang AJ2 itu yang tentang pengakuan bunga. Nah, itu kan di situ pengakuan bunganya kan jurnal miscellaneous receivable, long term investment, tadi income from investment ya. Nah, tadi kan Ines juga udah jelasin sebenarnya kenapa pakai miscellaneous receivable gitu, karena di balance sheet-nya nggak ada akun interest receivable. Nah, bukankah itu kenapa nggak ada akun interest receivable? Karena Apple Blossom ini belum mengakui investasi di bond di bulan Juli itu gitu. Nah, bukankah kalau misalkan kita mau mengakui bunga yang didapat dari investasi bond itu kita pakai akun interest receivable ya. Nah, itu sih. Terus bisa nggak kalau misalkan kita pakai akun yang belum ada di balance sheet gitu untuk koreksi. Menurut saya sih kalau kita mengakui bunga itu pakainya interest receivable akunnya gitu. Masuk nggak ya pertanyaannya? Udah. Masuk. Oke, makasih Indah pertanyaannya. Ya, sama-sama. Untuk yang lain ada lagi yang ingin bertanya? Izin bertanya Isa dan kelompok 5. Iya, silakan Ricky pertanyaannya. Sebenarnya penasaran sih sama terkait dengan the custodian ini, dimana kan tadi kan securities kita kan kayak dititipkan gitu kan di the custodian atau kayak di suatu bank gitu. Nah, terus juga safety deposit box-nya tuh aksesnya cuma Mrs. Si treasurer-nya ini kan. Terus aku mau nyambung juga pertanyaan Ratna tadi, berarti cuma si treasurer ini yang megang safety deposit box itu kuncinya, apakah mending menurut kalian apakah nggak ada tambahan lain kayak misalnya ada kayak backup lain orang lain buat buat megang kunci tersebut, karena kita tahu bahwa di situ tuh kayak penting juga buat investment si perusahaan gitu. Jadi apakah mending ada backup lain? Nah, terus juga terkait dengan questionnaire yang nomor 6, ini kan securities kan periodically dihitung sama custodian ya jadinya. Berarti menurut kalian apa sih kalau misalnya kelebihan atau kekurangan dihitung sama si custodiannya atau dari orang independen kayak misalnya dari controller
controller dari perusahaan itu sendiri gitu. Gimana? Apa bisa dipahami pertanyaannya? Oke, bisa kami tampung dulu ya, Ricky. Iya. Oke, selanjutnya satu pertanyaan. Izin bertanya. Silakan, Tias. Tadi menyambung pertanyaan dari Ricky tentang kustodian itu. Jadi sebenarnya kustodian itu perannya apa sih dalam pencatatan sekuritas dan apakah setiap perusahaan itu harus memiliki kustodian atau enggak? Gitu aja. Makasih. Oke, makasih pertanyaannya buat Indah, Ricky, dan Tias. Kami meminta waktu untuk berdiskusi terlebih dahulu ya. Terima kasih.
Izin menjawab pertanyaannya Indah. Tadi yang ditanyakan, apakah boleh memakai interest receivable untuk jurnal penyesuaian terkait pencatatan bunga ya. Tadi Ines tuh sudah bilang sebenarnya kalau itu tuh dari list of account, bukan balance sheet-nya. Itu ada di permanent file. Jadi kalau pakai interest receivable juga sebenarnya nggak apa-apa. Tadi Ines juga udah bilang kalau nggak apa-apa pakai interest receivable. Gitu Indah. Apakah sudah terjawab? Oh iya. Iya, nah kenapa kalian memilih pakai miscellaneous receivable gitu dibanding interest receivable? Ya, kalau memang ada di COA. Di listnya itu pakainya miscellaneous receivable. Jadi kita pakainya sama dengan Apple Blossom. Oh, oke. Oke, makasih Debbie. Makasih juga Indah. Halo, izin menjawab pertanyaannya Ricky dan Tias. Kami jadikan satu saja nggak apa-apa ya? Nah, jadi tadi tuh Ricky tuh nanya, apakah nggak ada tambahan atau orang lain gitu buat apa sih megang kunci deposit box-nya si Apple Blossom gitu kan? Terus apakah apakah lebih baik yang megangnya itu ada kustodian atau orang lain yang lebih independen gitu? Ya bener nggak sih, Ricky? Yang megang kuncinya maksudnya kayak selain dari treasurer-nya itu kayak buat backup gitu loh. Kalau misalnya si treasurer ini kayak terjadi sesuatu gitu, misalnya fraud atau apa. Nah terus yang kedua itu, kan ini kan di poin nomor 6 kan kuesionernya kayak dihitungkan oleh seseorang yang independen, kayak misalnya bisa jadi controller dari perusahaan itu, atau misalnya dihitung sama si custodian ini. Jadi maksudnya kayak apa sih kelebihan dan kelemahan kalau misalnya dihitung sama seseorang yang independen atau si custodian-nya? Oke, jadi gimana ya ngomongnya? Jadi kan kustodian ini yang pegang efeknya gitu loh. Ini sama-sama kayak pertanyaan Tias juga ya. Jadi kayak si treasurer-nya sama si kustodian itu udah kayak double check gitu. Jadinya nggak perlu ada tambahan orang yang megang kuncinya untuk deposit box-nya gitu.
Nah, terus apa namanya? Kalau tadi itu juga ada pertanyaan si Tias, itu dia itu perlu nggak sih setiap perusahaan itu ada kustodiannya, itu perlu. Terus karena apa ya? Karena emang ya pasti pakai juga sih setiap perusahaan pakai kustodian gitu. Nah, udah apa ya? Masih kurang paham nggak sih? Jadi kan tadi kan aku bilangnya double check itu kan yang treasurer sama kustodiannya. Jadi aduh, lupa. Jadi nanti internal kita yang catat transaksi. Terus itu nanti brokernya juga sama-sama nyatet. Nah, nanti jadi kayak double check itu loh, ada perbandingannya. Gitu. Oh, gitu. Ya, paham. Oke, makasih Aisyah. Bisa dipahami? Iya, jadi ada dua pihak Maaf juga ya, aku ya yang agak. mencatat securitiesnya ini kan. Jadi pihak si custodian atau si bank itu sama pihak kita dari controller itu ya. Oke, Ya, makasih Aisyah. iya. Untuk Tias gimana? Iya, udah. Makasih Aisyah. Iya, sama-sama. Selanjutnya untuk termin keempat, teman-teman yang mau mengajukan pertanyaan,
Tes. Izin bertanya. Silakan Isan. Izin bertanya. Kan tadi dijelaskan kalau deposit box itu untuk menyimpan sekuritas. Iya nggak? Nah, kalau zaman sekarang kan apa tuh pembelian saham kan bisa melalui online dan bukti pembelian sahamnya itu biasanya dikirim melalui email. Nah, kalau seperti itu perlu nggak kira-kira untuk adanya deposit box gitu? Soalnya kan udah dalam berbentuk digital semuanya. Terus kalau biasanya digital itu penyimpanannya di mana ya? Gitu. Terima kasih. Oke, makasih Isan pertanyaannya. Kami tampung dulu ya. Untuk 2 pertanyaan lagi. Saya mau menjawab pertanyaannya Ihsan tadi. Apakah sekarang itu masih perlu safe deposit box untuk menyimpan sertifikat? Ya, benar tadi katanya Ihsan kalau sekarang beli saham itu nggak perlu dicetak karena bisa online langsung lewat HP bahkan bisa beli kan. Jadi sekarang sebenarnya juga tidak perlu kita menyimpan sertifikat secara fisik ya. Tapi mungkin kalau untuk perorangan karena nilai transaksinya itu nggak terlalu besar ya, ruginya cuma pakai email gitu.
Mungkin kalau untuk sekelas perusahaan yang nilai investasinya itu lumayan besar, karena kita bertransaksi saham itu kan pasti juga ada barang buktinya. Jadi bisa saja tanpa safe deposit box, tanpa kita menyimpan sertifikat itu, kita tetap bisa dapat barang bukti kepemilikan itu. Mungkin dari catatannya bank kan kita bisa beli reksadana misalnya, itu kan tetap ada rincian transaksinya berapa yang kita miliki, itu kita tetap punya walaupun kita nggak nyewa safe deposit box di bank gitu. Kurang lebih seperti itu sih, San. Siap, terima kasih Yosua. Sama-sama. Teman-teman, ada lagi yang ingin bertanya? Ayo silakan yang mau bertanya lagi. Lo mau dikasih itu masuk ongkosnya nggak? Berarti 36 ya? Oke, masih ada lagi? Izin bertanya. Iya, silakan Nisa. Oke, saya izin bertanya terkait dengan risiko audit atas investasi ini sendiri ya. Kalau kemarin kita bahas tentang kita sebagai penerbit gitu ya. Kalau sekarang kita sebagai investor. Nah, kalau yang kemarin itu, seingat saya yang dijelaskan Bapak kalau untuk kita posisinya sebagai penerbit itu risiko adanya kecurangan atau kesalahan penyajian itu kecil karena terkait dengan pihak lain gitu. Kalau untuk ini sendiri, investasi ini sendiri, apakah sama halnya seperti itu? Apa berbeda? Apa resikonya lebih tinggi adanya kecurangan itu? Terima kasih. Ini nanya ke siapa? Ke kelompok? Boleh Pak, ke kelompok 5. Oke.
Oke, sebentar ya Nisa, didiskusikan terlebih dahulu. Teman-teman yang lain ada pertanyaan lagi? Izin bertanya. Ya, silakan Bima. Izin bertanya. Mau bertanya, kalau misal investasi di suatu perusahaan itu rawan, maksudnya rawan itu bisa aja perusahaannya itu bangkrut apa nggak going concern gitu kan. Nah itu kalau kayak gitu itu auditor itu perlu membuat catatan tambahan apa enggak? Terima kasih. Oke, teman-teman, pertanyaannya ditampung dulu ya. Terima kasih.
izin menjawab pertanyaannya Nurunisa tadi tentang risiko audit yang pertemuan kemarin sama audit investasi itu lebih besar atau enggak? Kayaknya sih kalau menurut kelompok 5 itu bisa jadi lebih besar juga, karena kan kalau kita sebagai penerbitnya itu transaksinya lebih kecil, hanya sebatas dari penerbit ke apa namanya kayak bursa efeknya gitu kan. Tapi kalau misalnya kayak kita sebagai pembeli investasi itu tadi itu kan kita bisa aja salah reklasifikasi, terus salah hitung dan lain-lainnya gitu sih kalau menurut kelompok 5. Gimana menurut Nurunisa, udah pas belum? Udah cocok belum jawabannya? Ya, Ada yang bertanya lagi? Terjawab. Oke, makasih Nurunisa. Ya, sama-sama. Izin menjawab pertanyaan Bima tadi tentang kalau investasi perusahaan ada yang rawan, itu perlu ada tambahan catatan nggak? Nah, ini perlu karena kan ada RCRC, Presentation and Disclosure juga kan. Itu untuk mengungkap detailnya tentang sekuritasnya. Dan Oh, baik, terima kasih Debbie. terima kasih Bima. Teman-teman, apakah ada yang bertanya? Izin bertanya, kelompok 5. Beli berdasarkan utang gitu. Karena kan kalau misalnya kita beli investasi itu biasanya langsung bayar cash gitu kan. Atau kalau misalnya memang masih ada proses itu, kalau lagi diproses itu kita ngakuinnya sebagai utang, tapi kan kas kita udah keluar gitu. Mohon penjelasannya lagi ya, gimana investasi yang dibeli tapi masih utang gitu. Terima kasih. Oke, makasih Yunida. Yang lain? Oke, terkait pertanyaan Yunida tadi, jadi gini, ketika kita ngaudit satu akun atau satu transaksi, contoh investasi lah ya, nah kita harus pastikan apakah transaksinya tersebut sudah selesai atau belum. Contoh misalnya investasi, perusahaan melakukan investasi pada pihak lain gitu ya, kemudian kita dapat informasi, misalnya surat sahamnya ditahan atau surat harga ditahan oleh kastadian atau siapapun gitu ya. Nah, auditor perlu memastikan nih, kenapa ditahan? Apakah memang si perusahaan tersebut bertindak sebagai kastadi? Kastadi itu adalah pihak yang ditugaskan oleh perusahaan buat nyimpenin surat berharga ya. Di surat berharga nitipkan. Nah, menyambung tadi pertanyaan yang masalah apa tadi digital seperti itu. Meskipun sekarang zamannya adalah zaman digital,
sebenarnya surat saham tetap ada atau surat berharga tetap ada, tapi yang tetap disimpan oleh si kustodian. Ya. Misalnya kalau di kita ada mungkin di bursa atau di mana, atau kita punya lembaga kustodi yang ditunjuk, itu banyak perusahaan yang seperti itu. Nah, jadi yang tadi dicek dulu nih, kenapa disimpan? Apakah belum selesai? Misalnya, oke, investasinya ngutang gitu ya. Nah, ngutang ini apakah ngutangnya ke orang lain kemudian dipakai buat beli surat berharga dan surat berharga yang dijaminkan, atau dia ngutangnya ke yang menerbitkan surat berharga? Ini menjadi beda ceritanya ya. Jadi ketika boleh saja kita investasi tapi pakai utang, sepanjang utangnya itu kepada pihak yang lain. Sehingga investasi tersebut sebenarnya sudah ada dalam pengendalian kita. Cuman karena kita punya utang, kita jaminkan. Jadi itu hal penting yang harus dipastikan oleh auditor. Kenapa? Gitu ya. Oh iya, baik Pak. Berarti utang yang di sini karena bisa jadi karena ada utang dari pihak ketiga ya Pak. Jadi dia langsung mengakui investasi tapi atas utang dari pihak yang lain gitu ya Pak. Nah itu yang harus dipastikan. Jadi auditor harus memastikan apakah seperti itu ataukah kondisinya lain. Ya. Oh, iya, Jadi di sini kita nggak mengatakan yang dilakukan oleh Apple Blossom ini salah atau benar gitu ya. Nah tentu bukan itu isunya, tapi yang penting kita udah ngecek nih kenapa gitu ya. Oh ternyata dia memang masih belum bayar misalnya gitu ya, belum bayar ke si yang nerbitin. Nah belum bayar ini artinya apa? Apakah artinya transaksi belum selesai? Kan kalau kita ngaudit investasi pasti kita baca-baca agreement juga kan. Di agreement nanti di sana pasti diatur misalnya masalah penyerahan efeknya, penyerahan surat berharganya itu kapan? Apakah penyerahan dilakukan H+ berapa kan biasanya gitu ya, itu transaksi itu ada sekian hari gitu ya. Nah itu yang perlu dicek. Ketika kalau misalnya kita dari pengujian kita ternyata oh dia tuh belum bayar, artinya transaksinya belum selesai gitu investasinya. Ya berarti kita harus koreksi tuh, nggak boleh si Apple Blossom ngakuin investasi dan nggak boleh ngakuin utang. Jadi itu hanya catatan saja. Nanti kalau benar-benar transaksinya sudah selesai gitu ya, baru boleh nyata sebagai investasi. Oh ya baik Pak, terima kasih Pak, terima kasih kelompok 5. Terima kasih Bapak atas penjelasannya. Untuk teman-teman yang lain mungkin ini dilanjutkan atau diselesaikan Pak? Ya terserah, masih ada mau nanya nggak? Kalau masih ada yang nanya lanjutkan, kalau nggak mungkin diakhiri sampai hari Rabu depan. Teman-teman yang lain masih ada yang ingin bertanya? Oke, kalau sudah nggak ada, kita akhiri sampai sekarang, sampai sini. Nanti kita ketemu lagi hari Rabu depan. Rabu depan bahas apa ya? Kas dan setara kas, Pak. Setara kas ya, oke. Baik, kita tutup pagi ini ya. Sampai ketemu hari Rabu tanggal 28 Juli 2021. Baik Pak, terima kasih banyak. Terima kasih Pak.